Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sumarlin. Kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan kritis. Pernahkah kalian memberikan sebuah komentar mengenai suatu hal, baik itu secara langsung maupun melalui akun media sosial kalian? Nah, komentar yang kalian sampaikan itu merupakan salah satu contoh dari sebuah tanggapan. Baik, dari contoh tersebut sesuai dengan materi kita sekarang, yaitu teks tanggapan kritis, sudah terbayangkan ya apa pengertian dari teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah sebuah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya yaitu ada struktur teks tanggapan kritis. Apa saja? Yang pertama ada evaluasi, kemudian deskripsi teks, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi ini berisi tentang pernyataan umum terhadap apa yang akan dikritisi. Jadi biasanya evaluasi terletak di paragraf pertama. Yang selanjutnya ada deskripsi teks. Deskripsi teks itu berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisinya. Dan di struktur yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang, di dalam penegasan ulang, penulis juga bisa memberikan solusi berupa saran. Baik, kalau kita sudah membahas tentang struktur, kita langsung saja ke contoh dari teks tanggapan kritis itu seperti apa beserta strukturnya. Di sini ada teks yang berjudul tempat sampah pada mobil. Kita langsung ke struktur yang pertama yaitu evaluasi ya. Di sini ada pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, evaluasi merupakan pernyataan umum tentang apa yang akan dikritisi. Jadi di sini jelas sekali bahwa judulnya aturan tempat sampah pada mobil itu seperti apa, ini dibahas di dalam evaluasi. Contoh struktur yang kedua yaitu di deskripsi teks. Teksnya masih sama ya, tempat sampah pada mobil. Nah, di sini si pengkritisinya ini mulai membahas atau mengkritisi secara lebih dalam gitu dari berbagai sudut pandang. Jadi di sini secara lebih rinci itu bagaimana sih pendapat si penulis tadi tentang aturan tempat sampah pada mobil. Kalau kita lihat pada contoh, yaitu aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Nah, ini dia masih menggali dalam deskripsi teks ini, si penulisnya tuh masih mengkritisi dari berbagai sudut pandang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi dia belum menyimpulkan, dia masih memandang dari berbagai sudut pandang. Yang terakhir yaitu contoh dari struktur yang terakhir juga yaitu penegasan ulang. Kita bisa lihat penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Kita lihat saja bahwa di penegasan ulang itu memang berisi tentang simpulan dari apa yang sudah dikritisi dari berbagai sudut pandang tadi. Kemudian dicarilah simpulannya. Simpulannya adalah ya tadi itu solusinya tepat gitu. Di penegasan ulang pun bisa kita memberikan solusi ataupun saran. Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama menggunakan kata tugas, yang kedua menggunakan kalimat penilaian, yang ketiga menggunakan kalimat deskripsi, dan yang terakhir menggunakan kalimat aktif. Baik, kita bahas satu-satu ciri dari teks tanggapan kritis. Yang pertama yaitu menggunakan kata tugas. Kalian udah pernah tahu apa itu kata tugas? Kata tugas itu yang termasuk di dalamnya adalah konjungsi, imbuhan, partikel, preposisi, dan lain-lain. Dan untuk imbuhan, dia contohnya ada di, kemudian me, itu termasuk dalam imbuhan. Dan yang konjungsi ada karena, sehingga, yang preposisi ada dari, ke, dan yang kata tugas partikel adalah kah, itu termasuk dalam
kata tugas, dan di dalam teks tanggapan kritis itu kata tugas tersebut pasti ada. Yang selanjutnya menggunakan kalimat penilaian. Jadi kalimat penilaian ini dapat berubah kritikan atau pujian. Contoh, saya tidak setuju apabila siswa dilarang untuk membawa ponsel ke sekolah. Itu jadi penilaian di situ yaitu bahwa dia tidak setuju, bentuk ketidaksetujuan. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini terdiri atas beberapa kalimat yang menerangkan alasan atau fakta atas penilaian yang disampaikan. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah melakukan penilaian, disertai kalau untuk deskripsi ini ya alasannya kenapa sih kok kita bisa menilai hal itu baik atau tidaknya gitu. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan suatu kalimat yang subjeknya mengerjakan suatu perbuatan seperti yang diterangkan di dalam predikatnya. Nah, untuk predikat dalam kalimat aktif ini biasanya menggunakan imbuhan me. Sebagai contoh adalah setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Nah, kata memiliki di situ memiliki imbuhan me ya, jadi jelas bahwa dia adalah kalimat aktif. Sampai di sini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe agar channel ini bisa berkembang. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.